Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mika Graciela Lumban Tobing dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengelola fungsi audit internal. Sebelum itu, di dalam pembahasan ini menjelaskan tentang peran fungsi audit internal atau biasa disingkat dengan FAI, dan membahas apa saja yang harus ada ketika suatu organisasi mengelola FAI. Kita masuk pada FAI dalam struktur organisasi. FAI ditempatkan dalam deretan direksi atau senior management level. Dengan demikian, FAI mempunyai posisi yang terlihat nyata, otoritas, dan tanggung jawab untuk mengevaluasi secara independen penilaian yang dilakukan manajemen terhadap sistem pengendalian internal, dan juga menilai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dan mengelola, memantau, dan menekan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu Internal Audit Charter atau Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang menetapkan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab kegiatan audit internal. Piagam Audit Internal menetapkan posisi audit internal dalam organisasi, termasuk sifat hubungan atau garis pelaporan CAI dengan DECOM, kewenangan untuk mengakses catatan, pegawai, dan harta fisik yang relevan dengan pelaksanaan penugasannya, dan menentukan lingkup kegiatan audit internal. Persetujuan akhir atas piagam audit internal ini ada di tangan DECOM. Tujuan, otoritas, atau kewenangan dan tanggung jawab kegiatan audit internal harus secara formal ditetapkan dalam suatu piagam audit internal, sejalan dengan misi audit internal dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam kerangka praktik-praktik profesional internasional. Secara berkala, CAI harus menelaah piagam audit internal dan menyampaikannya ke direksi dan DECOM untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya yaitu independensi dan objektivitas. Jika independensi atau objektivitas hilang, baik dalam kenyataan, dalam persepsi atau pandangan orang lain, hal ini harus diungkapkan ke pihak-pihak yang tepat. Apa yang akan diungkapkan tergantung pada sifat dari imparmen tersebut. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap independensi auditor. Yang pertama yaitu self-review threat. Ini adalah ancaman terhadap independensi auditor yang memeriksa apa yang dikerjakannya sendiri. Misalnya, pada semester yang lalu ia bertugas di bagian accounting dan ditugaskan untuk menangani buku penjualan. Dan pada hari ini, dia mengaudit buku penjualan untuk semester yang lalu. Yang kedua yaitu advocacy threat. Seperti halnya self-review threat di atas, bedanya yaitu di waktu yang lalu, ia melakukan penugasan consulting dan memberikan advice atau nasihat mengenai proses tertentu dalam sistem pengendalian internal. Sekarang, ia menelaah proses di bagian penjualan yang mendapat advice-nya 6 bulan yang lalu. Yang ketiga yaitu familiarity threat. Ancaman terhadap independensi auditor yang sangat familiar dengan tugas yang dihadapinya, sehingga ia berpotensi menjadi lengah. Ancaman semacam ini dapat diatasi dengan rotasi kerja atau job rotation atau cuti. Yang keempat yaitu self-interest. Seorang auditor mempunyai kepentingan pribadi dalam area yang akan diauditnya. Yang terakhir, intimidation threat. Ancaman terhadap independensi auditor yang diintimidasi apapun proses intimidasinya.
Eh, Selanjutnya yaitu proficiency dan do professional care, yang dimana terdapat pertahanan 3 lini yang mencerminkan 3 kelompok dengan fungsi-fungsi yang berbeda dalam pengelolaan risiko secara efektif, yaitu yang pertama fungsi-fungsi di mana risiko terjadi dan karenanya mereka harus mengelola risiko tersebut. Yang kedua, fungsi-fungsi yang mengawasi risiko. Yang ketiga, fungsi-fungsi yang memberikan independent assurance, yakni fungsi audit internal. Selanjutnya ini yaitu bagan model 3 lini pertahanan dalam bahasa Inggris, yang juga dengan penjelasannya. Lini pertahanan pertama yaitu manajemen operasional. Pada lini pertahanan pertama ini, para manajer operasional yang terutama berurusan dengan risiko dan karenanya mereka yang harus mengelola risiko tersebut. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam proses bisnis dan pengendaliannya. Yang kedua, lini pertahanan kedua, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. Secara spesifik, fungsi-fungsi dalam lini pertahanan kedua bisa berbeda dari satu organisasi ke organisasi lain. Juga berbeda untuk industri yang berlainan. Namun, secara umum dapat dikatakan fungsi-fungsi dalam lini pertahanan kedua ini terdiri atas suatu fungsi manajemen risiko dan atau komite yang memfasilitasi dan memantau pelaksanaan praktik-praktik manajemen risiko yang efektif oleh manajemen operasional dan membantu pemangku risiko dalam merumuskan target risk exposure dan melaporkan informasi berkenan dengan risiko secara memadai ke seluruh organisasi. Selanjutnya, suatu fungsi kepatuhan yang memantau berbagai risiko khusus seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kapasitas ini, suatu fungsi khusus melapor langsung manajemen senior dan satu fungsi lain melapor ke governing body. Berbagai fungsi kepatuhan mungkin terdapat dalam suatu organisasi dengan tanggung jawab untuk memantau suatu jenis kepatuhan seperti memantau kesehatan dan keselamatan kerja, mata rantai pengadaan barang, lingkungan, atau pemantauan kualitas. Yang terakhir yaitu suatu fungsi controlship yang memantau masalah-masalah risiko keuangan dan risiko pelaporan keuangan. Lini pertahanan ketiga yaitu audit internal. Auditor internal memberikan assurance yang komprehensif kepada governing body dan senior management dengan tingkat independensi dan objektivitas tertinggi dalam organisasi. Tingkat independensi ini tidak ada pada lini pertahanan kedua. Audit internal memberikan assurance mengenai efektif atau tidaknya sebuah tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, termasuk bagaimana lini pertahanan pertama dan kedua memenuhi tujuan-tujuan manajemen risiko dan tujuan pengendalian. Yang terakhir yaitu auditor eksternal, regulator, dan lembaga-lembaga eksternal lainnya. Lembaga-lembaga eksternal berada di luar struktur organisasi, tetapi mereka dapat memainkan peran yang sangat penting dalam struktur tata kelola dan struktur pengendalian, khususnya di jenis industri yang diatur, seperti industri jasa keuangan dan pasar modal. Para regulator seringkali menetapkan aturan dan ketentuan untuk memperkuat pengendalian dalam suatu organisasi, dan pada kesempatan lain, mereka melaksanakan fungsi yang independen dan objektif untuk menilai seluruh atau sebagian dari pertahanan di lini 1, 2, atau 3, sesuai dengan aturan yang akan mereka tetapkan.
Jika dikoordinasikan secara efektif, auditor eksternal, regulator, dan kelompok-kelompok lain di luar organisasi dapat menjadi lini tambahan dalam pertahanan dengan memberikan assurance kepada para pemangku kepentingan, termasuk governing body dan manajemen senior. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang penjelasan atau kurang dimengerti, saya mohon maaf sebelumnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.